Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Elustari dengan nomor induk mahasiswa 22101162200029. Di sini saya akan menjelaskan tentang mind map berjudul menulis puisi yang menginspirasi. Di sini saya mengambil materi dari buku Cerdas Cergas Berbahasa Indonesia untuk anak kelas 11. Jadi yang pertama ada menemukan tema dan pesan dalam cerpen yang menginspirasi pengubahan puisi. Jadi di sini ada dua, yaitu menemukan tema dan pesan, selanjutnya membuat inspirasi pengubahan puisi dari cerpen ke puisi. Yang pertama menemukan tema pesan dan pesan dalam cerpen. Yang pertama dengan cara membaca secara menyeluruh. Yang pertama membaca dengan teliti, kayak luangkan waktu untuk membaca cerpen secara keseluruhan, seperti perhatikan karakter, setting, dan plot. Selanjutnya, identifikasi unsur utama dalam cerpen. Catat elemen-elemen penting seperti konflik, resolusi, dan karakter utama. Selanjutnya, mencatat peristiwa penting. Buat catatan selama membaca tentang peristiwa-peristiwa kunci memengaruhi alur cerita. Selanjutnya, urutkan kronologis, susun peristiwa tersebut dalam urutan kronologis untuk memahami pengembangan cerita. Selanjutnya, setelah membaca dan mencatat, kita bisa menyimpulkan cerita. Rangkum inti cerita dalam 1 atau 2 kalimat. Apa yang sedang terjadi, siapa aja yang terlibat. Yang selanjutnya, fokus pada pesan, apa yang ingin disampaikan penulis melalui cerita ini, pertimbangan konteks sosial atau budaya yang mungkin berpengaruh. Selanjutnya, menentukan inti, identifikasi tema utama. Dari rangkuman dan catatan, tentukan tema sentral cerita. Apakah cerita ini tentang cinta, persahabatan, perjuangan, atau hal yang lainnya. Selanjutnya, ambil pesan moral yang ada di dalam cerpen. Seperti apa pelajaran yang bisa diambil dari cerita tersebut. Ini bisa berupa dari kehidupan, pandangan dari suatu isu, atau lain hal. Selanjutnya, membuat diri kita menginspirasi dalam pengubahan cerpen ke puisi. Yang pertama, dengan cara menggali emosi. Yang resapi setiap kata yang ada dalam cerpen, dan dalam pembuatan puisi juga tersebut resapi setiap kata. Baca puisi dengan seksama dan coba rasakan emosi yang ingin disampaikan oleh penulis. Selanjutnya, tanyakan pada diri sendiri apa perasaan yang muncul saat membaca, apakah itu kesedihan, kebahagiaan, atau kerinduan. Selanjutnya, menggunakan gaya bahasa. Analisis gaya bahasa penulisan. Perhatikan penggunaan metafora, personifikasi, dan gaya bahasanya yang berperkaya puisi. Selanjutnya, eksperimen dengan gaya kita sendiri. Coba menulis ulang puisi dengan gaya bahasa yang berbeda atau menambahkan elemen baru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur puisi. Yang pertama ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik ini terdiri dari diksi, imaji, majas, rima, ritme, tema, dan bunyi. Yang pertama, diksi. Diksi ini merujuk pada pemilihan kata yang digunakan oleh penyair. Kata-kata yang dipilih harus tepat dan sesuai untuk menyampaikan perasaan dan makna yang diinginkan. Diksi yang baik dapat memperkuat emosi dan imaji dalam puisi sehingga pembaca juga dapat merasakan pengalaman yang lebih mendalam. Selanjutnya ada imaji. Imaji ini adalah susunan kata-kata yang menciptakan gambaran sensoris dalam pemikiran pembaca. Terdapat beberapa jenis imaji yang biasanya digunakan dalam puisi, yaitu imaji visual, imaji auditif, imaji olfaktif, imaji gustatif, imaji taktil, dan imaji kinestetik. Selanjutnya ada majas atau gaya bahasa. Majas adalah teknik yang digunakan penyair untuk menambah keindahan dalam kedalaman makna puisi. Beberapa majas yang sering ditemukan biasanya ada metafora,
personifikasi, dan hiperbola. Selanjutnya ada rima. Rima adalah pengulangan bunyi pada akhir baris puisi. Rima dapat memberikan ritme dan melodi pada puisi, membuat lebih menarik untuk dibaca. Contoh rima bisa berupa rima akhir AA atau BB, atau rima silang AB AB. Selanjutnya ada ritme. Ritme mengacu pada pola tekanan atau ketukan dalam puisi. Ritme dapat menciptakan suasana tertentu, bisa mempengaruhi cara membaca merasakan puisi tersebut. Penyair sering menggunakan variasi dalam panjang atau pendeknya suku kata untuk menciptakan ritme yang diinginkan. Selanjutnya ada tema. Tema ini atau ide utama, atau bisa dibilang pesan yang ingin disampaikan oleh penulis dalam puisi ini. Tema bisa beragam, mulai dari cinta, kematian, alam, hingga perjuangan hidup. Memahami tema membantu para membaca menangkap makna lebih dalam dari puisi. Contohnya seperti tema yang ingin disampaikan oleh penulis ini adalah tentang cinta. Berarti puisi ini isinya adalah tentang perjuangan seorang untuk menemukan cinta sejati atau kekaguman terhadap seseorang, seperti itu. Selanjutnya ada bunyi. Bunyi dalam puisi mencakup penggunaan aliterasi atau pengulangan bunyi konsonan dan asonansi. Pengulangan bunyi vokal. Teknik ini dapat memperkaya pengalaman mendengarkan puisi dan menambahkan keindahan serta keunikan dalam penyampaian pesan. Selanjutnya ada unsur-unsur ekstrinsik. Di sini ada 4 aspek, yaitu aspek historis, aspek psikologi, aspek filsafat, dan aspek religius. Selanjutnya ada menulis puisi berdasarkan cerpen. Yang pertama dengan cara membaca cerpen secara mendalam. Yang kedua, identifikasi emosi dan pesan. Terus pilih gaya bahasa, buat kerangka puisinya terlebih dahulu, terus lanjut menuliskan puisi. Untuk buat kerangka puisi ini bisa dengan cara membuat kata-kata terlebih dahulu, atau misalnya menceritakan sesuatu dulu baru menuliskan puisinya secara mendalam. Terus setelah itu bisa lakukan revisi. Revisi ini bisa dibantu oleh guru atau orang yang berpengalaman agar puisi kita lebih bagus lagi. Selanjutnya mempersiapkan musikalisasi puisi. Di sini ada beberapa langkah untuk mempersiapkan musikalisasi puisi. Yang pertama, memilih cerpen yang akan ditransformasikan menjadi puisi. Pilih 1 atau 2 orang sebagai penulis yang akan mentransformasikan cerpen yang telah disediakan di atas menjadi sebuah puisi. Yang kedua, memahami puisi. Bacalah puisi yang telah ditulis, temukan tema dari puisi itu, pahamilah makna puisi, dan dengan memperlihatkan pengimajian dari pilihan kata serta meresapi nada dan suasana yang dibangun oleh penulis. Selanjutnya ada menentukan alat musik untuk dipakai. Yang pertama, mungkin bisa pilihlah 2 atau 3 orang untuk memilih alat yang sesuai, misalnya seperti ada gitar, piano, atau lain hal. Tentukan alat musik yang ingin digunakan untuk musik pengiring puisi. Yang ketiga, alat musik yang akan digunakan dapat berupa alat musik tradisional, alat musik modern, atau berupa campuran keduanya. Selain itu, tentukan juga apakah alat musik tersebut berupa alat musik elektrik atau akustik. Gabungkan alat musik elektrik dan akustik dan alat musik modern pun bisa menjadi pilihan sebenarnya. Bahkan akapela juga bisa digunakan sebagai musik pengiring. Yang selanjutnya, menentukan irama dan lagu yang akan digunakan. Memilih nada yang akan mengiringi puisi dipengaruhi oleh pemahaman akan ekspresi yang tepat dan puisi yang dituliskan. Dengan memahami tema dan pesan yang ingin disampaikan penulis, nada pada puisi dapat lebih mudah ditentukan. Tema dan pesan yang dimaksud oleh penulis dapat memberikan inspirasi pada nada puisi gembira, sedih, senang, melankolis, atau lainnya. Yang selanjutnya, mempersiapkan kostum atau efek suara. Sebelum melakukan pementasan musikalisasi puisi, beberapa persiapan perlu dilakukan. Tentunya menentukan
kostum yang akan dikenakan saat pementasan. Pilih kostum yang sesuai dan sopan. Selain itu, perlu dilakukan persiapan efek suara, periksa mikrofon sesuai dengan kebutuhan. Sebenarnya untuk kostum ini bisa disesuaikan lagi dengan makna dari puisi tersebut. Selanjutnya, yang terakhir juga, mementaskan musikalisasi. Mementaskan musikalisasi puisi. Pementasan musikalisasi puisi akan dipengaruhi oleh artikulasi dan vokal yang jelas. Selain itu, juga dapat dipengaruhi oleh penghayatan terhadap puisi. Ekspresi yang tepat dapat menunjang penyajian dan penyampaian makna puisi kepada penonton. Yang terakhir, yaitu zona membaca, yaitu memilih buku untuk dijadikan inspirasi untuk menulis puisi, memilih cerpen, dan lainnya. Pada bagian ini, kita dapat memilih buku untuk dibaca sebagai bagian dari kegiatan zona membaca ini. Pilihlah 2 atau 3 karya dari beberapa alternatif karya sastra yang dapat kita jadikan inspirasi untuk menulis puisi. Itu saja mind mapping dari penulis puisi yang menginspirasi untuk materi kelas 11 tingkat SMA dan SMK. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.